Waktu suaminya pulang ke rumah, memang di jadwal yang Ummu Sulaim udah tahu suaminya akan datang malam hari gitu kan ya, pada hari ini gitu misalnya, malam Sabtu misalnya gitu. Jadi sekalian, Sulaim tahu itu ada jadwal kepulangan suaminya. Dia pun mandi, berdandan, berwangi-wangi, bersolek. Dia pun memasak dengan masakan yang sangat disukai suaminya. Ketika suaminya pulang, mohon maaf teman-teman, dia pun segera merayu suaminya sampai mereka berhubungan intim. Suaminya sempat tanya, bagaimana kabar anak kita wahai Sulaim? Huwa ahda ma yakun. Alhamdulillah anak kita dalam keadaan paling tenang. Sekarang dia sudah tenang, alhamdulillah. Suaminya pikir sekarang udah jauh lebih tenang, artinya udah sehat begitu kan. Jadilah ketika istrinya mengajak ke atas tempat tidur gitu ya, mereka pun melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh suami istri. Habis selesai kemudian mereka mandi. Habis selesai mandi, Sulaim hangat-hangatkan makanan. Mereka pun makan berdua dengan lahap sampai ketika Abu Tolhah sudah kenyang secara zahir dan batin. Ini sampai dipikirkan sama Sulaim, waktu yang paling tepat menyampaikan kabar duka. Bu, Kak, Dek, kita kadang menyampaikan kabar duka nggak mikir-mikir orangnya udah makan apa belum. Kan begitu? Kadang-kadang orang menyampaikan kabar duka di saat lagi nyetir. Nah itu kan bisa oleng gitu kan, setirnya gitu. Bisa malah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan. So itu sekalian saya muliakan, di saat semuanya sudah keadaannya nyaman, sang suami sudah kenyang secara zahir dan batinnya, Sulaim memberi kabar tentang hal ini dengan cara yang luar biasa indahnya. Dia bilang begini nih, Abu Tolhah, saya mau diskusi nih sama kamu Abu Tolhah. Kalau tetangga kita ada minjemin kita barang, habis berapa lama diambil balik tuh barang, balikin gak ya Abu Tolhah? Abu Tolhah dengan santai bilang, ya balikin lah, Sulaim bukan punya kita. Tapi saya udah terlanjur sayang sama tuh barang Abu Tolhah. Kita udah terlanjur sayang sama itu barang. Kita seneng banget sama pinjemannya dia ini. Balikin gak Abu Tolhah? Balikin Sulaim. Boleh berat hati gak balikinnya? Ya gak boleh lah, bukan punya kita Sulaim. Balikin. Dengan ikhlas, dengan rela. Kenapa gitu Abu Tolhah? Kan saya sayang banget. Karena bukan punya kita. Itu hanyalah titipan. Kalau diambil balik harus dikembalikan. Abu Tolhah, apalagi bukankah anak kita adalah titipan dari Allah? Maksud kamu? Ia sudah diambil kembali oleh pemiliknya wahai Abu Tolhah. Mintalah pahala dari Allah dan relakanlah. Abu Tolhah marah. Dia berdiri kemudian bilang, jadi maksud kamu dari tadi anak kita tuh meninggal, dan kamu bisa-bisanya masak, kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya ngajak saya ke tempat tidur. Dasar perempuan gak punya hati kamu Sulaim. Abu Tolhah keluar, dia banting pintu. Dia keluar dari rumah, bingung mau kemana nih. Dia pun pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW. Mungkin jam 11 malam, jam 12 malam. Malam udah larut, gak ada sesiapa pun di masjid. Dia bolak-balik, mau ngetuk pintu rumah Nabi, gak jadi lagi. Adab Abu Tolhah, adab. Para sahabat sangat menjaga adab. Meski dalam keadaan seperti apapun, dalam keadaan kacau, galau, gelisah yang luar biasa semacam apapun, tak akan pernah mereka mengganggu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita adab yang bagus. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, jadi Abu Tolhah mondar mandir di dalam masjid sampai nungguin waktu subuh. Sahabat-sahabat mulai berdatangan. Ketika Bilal naik ke atas menara untuk adzan, baru kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau. Tentu saja beliau tahajud dan sebagainya di dalam rumah. Beliau kemudian keluar biasanya sesudah adzan berkumandang.